Hai semua, di video kita kali ini kita akan melanjutkan aplikasi medsos kita. Di fitur kali ini kita akan coba buat untuk fitur yaitu ngecek apakah usernya sudah pernah melakukan like di dalam postingan tersebut atau feed tersebut atau tidak. Nah, contoh mungkin pada saat kita klik yang ini. Nah, kalau dia warna merah berarti dia sudah nge-like postingan tersebut, tapi kalau tidak berarti dia belum nge-like postingan tersebut. Dan juga di sini kita akan buat fitur untuk delete like-nya untuk postingan tersebut. Nah, ini kita langsung coba eksekusi ke dalam codingan. Kita masuk ke dalam codingan dan di sini kita buat dulu untuk routernya dengan method get. Kemudian ambil parameter ID dan out middleware kita butuhkan dan fungsinya nanti kita jalankan di sini. Nah, untuk fungsinya kita coba langsung buat di dalam like controller. Di sini kita buat langsung export cons check like user async request response. Kemudian di sini kita buat cons untuk ambil parameter ID-nya dari request params. Jadi kita ambil parameter yang ini. Nah, kemudian kita ambil current user ID kita. Current user ID dari request user ID. Selanjutnya kita tinggal buat try and catch di sini. Try and catch. Kita buat dulu untuk validasinya. Nah, validasi pertama ini kita cek apakah postingan yang kita masukkan di parameternya ada dalam database atau tidak. Nah, berarti di sini kita bisa buat cons post data sama dengan wait prisma titik di table post, kemudian kita gunakan find unique. Dan di sini kita buat kondisi where ID-nya berdasarkan number parameter post ID. Nah, jika post datanya tidak dalam database, kita buat kondisi. Jika post data tidak ada, maka kita coba return respon dengan status 404 JSON. Kemudian kita panggil pesan. Di sini kita buat post atau feed tidak ditemukan. Kemudian kita tinggal cek apakah usernya sudah melakukan like di dalam feed tersebut atau tidak. Kita buat cons di sini. Check like sama dengan wait prisma titik likes titik find unique. Nah, find unique-nya berdasarkan kedua foreign key kita, yaitu user ID dan post ID. Nah, untuk user ID-nya nilainya ambil dari current user ID. Ini user ID. Kemudian untuk post ID-nya itu ambil dari parameternya number post ID. Nah, di bawah kita tinggal buat responnya. Nah, untuk responnya kita buat sederhana, kita buat dia true or false, yaitu boolean. Kita jalankan check like, jadi jika usernya sudah melakukan like di dalam postingan tersebut, maka kita akan return respon dengan status 200, kemudian kita tampilkan JSON data bernilai true. Nah, selain itu berarti dia bernilai false. Kita bisa langsung return respon dengan status 200 JSON data false. Nah, di bawahnya kita buat juga untuk respon catch-nya. Kita log dulu errornya apa. Dan kita tampilkan errornya di sini, error. Dan kita tampilkan untuk pesannya, server down. Dan di sini errornya 500. Oke, kita coba testing dulu endpoint kita ini. Kita coba daftarkan dulu di root like-nya, yaitu check like user. Oke, kemudian kita coba masuk lagi ke dalam Postman untuk ngetesting. Nah, di sini kita buat dulu endpoint-nya.
Kita buat rute baru. Sini. Dengan method get. Nah, kita cek dulu di dalam database yang sudah di-like oleh user yang kita gunakan logik nanti, yaitu Leski, yang ID-nya 1. Itu apa saja yang sudah dia like. Kita masuk dulu ke database-nya. Di Prisma Studio, kita buka yang like. Ini user ID 1 yaitu Leski, dia like postingan ber-ID 10. Nah, kalau kita cek di sini, kita coba ubah pengambilan datanya, contoh mungkin 8. Nah, ini kan Reski belum melakukan like ya di ID 8 postingannya. Nah, ini kita ambil juga untuk tokennya. Sini kita coba di authorization, bearer token, send. Nah, di sini bakal bernilai false, tapi kalau kita sudah like postingan tersebut yaitu 10, kita lakukan send. Nah, di sini bakal bernilai true. Nah, ini nanti akan kita gunakan untuk fungsi toggle like dan juga unlike-nya. Nah, ini sudah berhasil untuk fitur check like-nya. Kemudian kita buat juga untuk fitur unlike-nya, yaitu hapus data like yang ada di database. Dan kita coba update nilai dari post count-nya, like count-nya berkurang 1. Nah, di sini kan like-nya itu ada 1 ya. Kita kurangi 1 karena kita unlike. Nah, ini kita coba masuk lagi ke dalam codingan. Nah, untungnya di sini kita sudah buat ya fitur untuk like feeds-nya, yaitu untuk ngecek apakah usernya sudah melakukan like atau tidak. Yang ini. Nah, di sini kita tinggal buat ya fiturnya di sini, yaitu di dalam kondisi yang ini. Jadi jika usernya sudah melakukan like, kita buat dia jadi unlike. Di sini kita buat dulu await, Prisma, titik like, titik delete. Kita delete datanya berdasarkan kondisi user ID, post ID, yang mana user ID-nya ambil dari current user ID, kemudian post ID-nya ambil dari number post ID. Nah, jadi kita delete dulu datanya. Kalau usernya sudah melakukan like, kita delete datanya yang ada dalam database. Kemudian kita update data dari postnya. Di sini wait, Prisma, titik, post, titik, update. Kita update datanya yang mana kondisinya ID sama dengan number post ID. Kemudian data yang dia update. Data yang diupdate berdasarkan like count-nya, dan kita coba increment 1. Decrement. Kita kurangi nilainya. Decrement 1. Oke. Sip. Kemudian kita tinggal buat responnya. Return respon dengan status 200 JSON. Di sini kita kasih pesan unlike post berhasil. Kita coba dengan endpoint yang sama, yaitu endpoint yang ini dengan method post. Kita masuk ke postman lagi. Berarti endpoint yang ini yang kita buat. Jadi kita coba unlike yang like-nya itu atau post ID-nya itu 10. Sesuai dengan yang ada dalam database. Nah, ini kita copy dulu untuk tokennya. Token. Ganti token. Kita lakukan send. Nah, di sini unlike post berhasil. Kita masuk ke dalam database. Kita reload dulu yang bagian postnya. Di sini bakal terkurang untuk like count-nya. Yang T-nya 1 menjadi 0 kalau dia berhasil. Nah, di sini berubah ya jadi 0. Kemudian di dalam like-nya, nah datanya terhapus juga di sini. Nah, berarti berhasil untuk melakukan unlike dari feeds-nya. Nah, ini bakal berguna untuk buat toggle-nya nanti yang ini. Jadi kita cek apakah usernya sudah melakukan like di dalam feeds-nya atau tidak. Kalau sudah, berarti kita buat dia ikonnya itu warna merah, tapi kalau tidak, kita klik sekali lagi, berarti dia unlike
ikonnya bakal berubah seperti ini. Dan terakhir kita buat juga untuk fitur dari follow-nya, yang mana di sini untuk fitur follow kita cek di sini apakah usernya sudah nge-follow user tersebut atau tidak. Ini kita coba eksekusi, masuk ke dalam codingan, kemudian masuk ke bagian follow, dan kita buat juga untuk routernya di sini. Kita buat dulu untuk routernya. Nah, routernya berarti kita buat dengan parameter ID. Kita suruh saja nama parameter ID-nya follow user ID. Dan kita buat fungsinya. Nah, ini kita langsung buat di follow controller. Kita buat di sini export cons is follow user. Sync request response. Kemudian kita bisa gunakan try and catch. Jika terjadi error, kita log dulu errornya apa. Dan kita buat respon dengan status 500.json. Pesan server down. Dan tampilkan errornya juga. Nah, kemudian di try-nya kita ambil dulu untuk current user ID-nya. Di sini cons current user ID dari user request user ID, dan kita ambil juga nilai dari parameternya. Cons parameter tadi namanya apa, follow user ID dari request params. Kemudian kita tinggal cek di sini cons check follow user ID sama dengan wait prisma titik user titik find unique. Ini kita cek dulu apakah user yang kita unfollow itu ada dalam database atau tidak. Nah, kalau tidak ada, nanti kita buat responnya. Ini kita ambil dulu berdasarkan ID usernya, yang mana nilainya ambil dari number parameter follow user ID. Kemudian tinggal buat kondisi. Jadi jika cek user follow user ID-nya itu tidak ada, maka kita return respon dengan status 404 JSON. Kita kasih pesan user tidak ditemukan. Nah, kemudian di bawah kita tinggal buat fitur apakah usernya sudah nge-like atau tidak. Nge-like, nge-follow atau tidak. Di sini kita bisa buat cons is follow user data. Kita akan wait prisma titik follow, kemudian find unique berdasarkan kondisi yaitu where follower ID dan following ID. Yang mana untuk follower ID-nya ini ambil dari number atau ambil dari number follow user ID, dan untuk following ID-nya ambil dari current user ID. Nah, kemudian kita tinggal buat kondisinya di bawah. Jadi if jika is follow user data, maka kita bisa return respon dengan status 200 JSON. Kita tampilkan data yaitu true, yaitu usernya sudah pernah di follow. Nah, selain itu kita buat di sini respon dengan status false, usernya belum di follow. Kita tinggal daftarkan di follow router routes. Di sini yaitu cek user, cek follow. Kita cek dulu nama fungsinya apa tadi kita buat. Is follow user. Nah, di sini kita langsung eksekusi ya. Kita cek apakah ini berhasil atau tidak. Kita masuk dulu ke
database, kita cek siapa saja yang kita follow. Jadi yang di follow oleh user satunya ini yaitu Reski, yaitu yang ID-nya 4 sama 10. Nah ini kita coba eksekusi di Postman. Nah di sini kita buat lagi request baru dengan endpoint. Di sini follow slash. Nah tadi kan yang dia follow itu 4 sama 10. Kita coba masukkan di sini 100. Kita masukkan barrier tokennya juga. Send. Nah ini bakal user tidak ditemukan karena 100 itu tidak ada di dalam database. Kalau kita masukkan 5. Send. Nah, ini false. Berarti kita belum follow yang ID-nya 5. Tapi yang ID-nya 4. Send. Nah sini bakal bernilai true. Karena kita ngefollow user dengan ID 4. Nah di sini kita sudah berhasil untuk buat fitur voting di dalam aplikasi medsos backend kita. Di video berikutnya kita akan coba untuk pembuatan fitur dari bookmarknya, yaitu fitur yang ini. Kalau di IG itu ada fitur untuk penyimpanan postnya di profile kita di sini. Nah ini kita akan buat fitur bookmarknya ini di dalam video berikutnya. Jadi jika yang tanyakan silahkan masuk grup Discord yang linknya ada di pin komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.